Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai Pegadaian Swasta PT Indo Gadai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Ferunisa, juga ada Beifa, Alfa Nuzahra, Derasya, Zikri, Steven, Nida Moya, juga Paris. Selanjutnya ada latar belakang. Perusahaan Gadai adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman cepat dengan jaminan barang bergerak seperti emas atau kendaraan, sehingga masyarakat dapat memperoleh dana tanpa proses panjang seperti di bank di Indonesia. Industri gadai berkembang pesat dari awalnya didominasi PT Pegadaian BUMN, kini semakin ramai dengan hadirnya perusahaan gadai. Gadai swasta dan vintage berbasis aplikasi, perkembangan teknologi, dan perubahan perilaku konsumen mendorong disrupsi digital yang membuat persaingan semakin ketat. Saat ini, industri gadai tidak hanya berfokus pada transaksi jaminan, tetapi juga pada pengalaman pelanggan, keamanan data, dan layanan bernilai tambah. Karena itu, analisis terhadap BUMN, lembaga gadai swasta, dan vintage menjadi penting untuk memahami strategi dan dinamika persaingan dalam industri. Selain itu juga, gadaian menjadi solusi cepat dalam kebutuhan dana masyarakat. Pegadaian, pembiayaan cepat bagi masyarakat adalah alternatif yang membutuhkan dana mendesak. Prosesnya lebih cepat dibanding peminjaman bank karena menggunakan barang sebagai jaminan. Selanjutnya ada profil perusahaan. Nama perusahaannya itu Indo Gadai. Nama perusahaan yang bergerak di bidang gadai multi aset. Jenis-jenisnya yaitu lembaga keuangan non-bank yang biasa disebut dengan swasta. Indo Gadai bukan bank dan bukan BUMN, tetapi merupakan perusahaan swasta yang menyediakan layanan gadai. Indo Gadai terdaftar dan diawasi oleh OJK. Operasional Indo Gadai diatur oleh otoritas jasa keuangan untuk memastikan keamanan, legalitas, dan kepercayaan publik. Layanan utamanya seperti gadai emas, BPKB, sertifikat, dan barang elektronik. Indo Gadai menerima berbagai jenis jaminan sehingga memberi lebih banyak pilihan kepada nasabah. Visi dari Indo Gadai menjadi lembaga gadai swasta terpercaya dan cepat. Fokus visi adalah membangun kepercayaan dan layanan yang cepat. Misinya memberikan akses dana mudah dan aman bagi masyarakat. Indo Gadai bertujuan membantu masyarakat mendapatkan pinjaman dengan proses sederhana dan aman. Dan selanjutnya ialah ada komunitas produk. Proses pencairan cepat. Kecepatan menjadi nilai jual utama. Nasabah bisa mendapatkan dana hampir seketika, cocok untuk kebutuhan mendesak. Yang kedua ialah syarat mudah tanpa BI checking. Indo Gadai tidak melakukan pengecekan riwayat kredit sehingga lebih mudah diakses oleh nasabah yang memiliki skor kredit rendah atau belum terdata di sistem bank. Yang ketiga ialah jaminan fleksibel. Indo Gadai menerima berbagai jaminan termasuk emas, BPKB motor, atau mobil, elektronik, hingga sertifikat tanah atau rumah. Yang keempat ialah layanan gadai online. Nasabah dapat mengajukan pinjaman melalui website atau aplikasi tanpa harus datang ke cabang. Yang kelima ialah bunga kompetitif dengan tenor fleksibel. Tingkat bunga disesuaikan dengan jangka waktu atau tenor sehingga bisa dipilih sesuai kemampuan nasabah. Selanjutnya ialah posisi produk pada produk life cycle atau PLC. Yang pertama ialah tahap growth atau pertumbuhan. Indo Gadai sedang berada di fase pertumbuhan. Brand mulai dikenal dan jumlah nasabah meningkat. Yang kedua ialah meningkatnya cabang dan penggunaan layanan. Ekspansi cabang menunjukkan bisnis sedang berkembang dan permintaan pasar meningkat. Yang ketiga ialah promosi gencar dan adopsi teknologi digital. Indo Gadai aktif melakukan promosi melalui media sosial, influencer, dan layanan digital. Yang keempat ialah persaingan dengan pegadaian dan vintage banking. Indo Gadai harus bersaing dengan dua jenis pesaing besar. Pegadaian BUMN yang sudah mapan, vintage yang memberikan pinjaman digital cepat. Selanjutnya ada posisi perusahaan pada dominasi pasar. PT Pegadaian BUMN masih menjadi market leader atau penguasa pasar.
Nah, PT Indogadai berperan sebagai market challenger, yaitu penantang pasar yang aktif bersaing dengan strategi budaya, fleksibel, dan layanan cepat. Maksudnya, Indogadai mencoba merebut hati pelanggan dengan cara lebih praktis dibandingkan dengan pemain lama. Fokus Indogadai adalah segmen masyarakat menengah ke bawah yang butuh dana tunai cepat tanpa syarat rumit. Nah, pelaku usaha yang butuh dana cepat itu misalnya seperti ibu rumah tangga, pekerja harian, pelaku UMKM yang butuh modal mendadak. Nah, kelompok seperti mereka itu lebih mengutamakan proses yang cepat, mudah, dan tanpa syarat yang rumit. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Tentunya dalam perusahaan pasti memiliki SWOT, di mana SWOT itu terdiri dari strengths, weakness, opportunities, dan threats. Dan dari PPT kita ini udah dijelaskan di sini, namun lebih rincinya lagi, strengths dari perusahaan Indogadai ini, dia memiliki proses yang cepat. Tentunya dengan proses yang cepat, orang-orang pasti bakal tertarik dengan produk atau Indogadai yang sudah dipamerkan ini. Terus berikutnya udah ada syarat fleksibel. Jadi syaratnya ini nggak terlalu rumit ya dibandingkan dengan gadai lainnya. Di Indogadai ini lebih cepat, efisien, dan pastinya jadi lebih bagus daripada yang lainnya. Terus dari sisi kelemahannya atau weakness, ini dari Indogadai sendiri, bunganya itu terlalu tinggi dibandingkan dengan perusahaan gadai lainnya, sehingga ini menjadi kekurangan mereka dalam hal saing menyaing dengan perusahaan gadai lainnya. Terus berikutnya ada opportunities. Jadi opportunities ini atau peluang Indogadai ini bisa ekspansi ke kota-kota lain dan juga digitalisasi proses gadai dan juga kolaborasi dengan vintage lainnya. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman. Jadi ancaman ini sekarang tuh udah banyak banget perusahaan gadai. Jadi kemungkinan Indogadai ini akan tersaingi oleh gadai-gadai yang lebih bagus lainnya. Oke, lanjut ke strategi perusahaan marketing mix atau bisa dibilang 4P. 4P ini terdiri dari produk, yaitu gadai berbagai jenis aset, emas, elektronik, BPKB, dan layanan digital. Lalu ada price atau harga, bunga menengah dengan fleksibilitas tenor menyesuaikan kemampuan nasabah. Place atau bisa disebut distribusi, cabang di lokasi strategis dan layanan online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Lalu terakhir ada promotion atau bisa disebut promosi. Promosi ini menggunakan media sosial, referral, komunikasi lokal, dan materi fisik seperti brosur. Selanjutnya ada disrupsi teknologi. Di sini bisa dilihat ada beberapa poin tentang disrupsi teknologi pada Indogadai. Pertama, layanan digital dan sistem gadai online. Kedua, pemantauan status pinjaman via aplikasi. Ketiga, digitalisasi data pelanggan untuk efisiensi. Yang terakhir, kolaborasi dengan platform digital atau fintech. Sebagaimana yang kita tahu, saat ini di dunia bisnis, termasuk lembaga pembiayaan seperti Indogadai, sedang mengalami disrupsi teknologi. Disrupsi berarti adanya perubahan besar akibat perkembangan teknologi digital yang mengubah cara kerja, pelayanan, dan perilaku konsumen. Indogadai yang awalnya beroperasi secara konvensional, yaitu nasabah datang langsung ke kantor untuk proses gadai, kini mulai beradaptasi dengan teknologi digital. Mereka sudah memiliki website resmi sebagai sarana pengajuan awal, konsultasi, dan informasi produk seperti gadai elektronik serta BPKB. Proses administrasi dan verifikasi juga sudah mulai terdigitalisasi, misalnya menggunakan data EKTP untuk identitas nasabah dan pencatatan transaksi digital agar lebih cepat dan akurat. Selain itu, sistem pembayaran juga mulai terhubung dengan transfer bank dan metode digital dan menggantikan sistem tunai sepenuhnya. Kesimpulannya, Indogadai adalah pegadaian swasta yang menawarkan pendanaan cepat dan fleksibel melalui jaminan barang harga didukung inovasi digital sehingga mampu bersaing sebagai market challenger. Namun pengguna tetap perlu memahami bunga dan risiko sebelum menggunakan layanan ini.
Mungkin segitu saja dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.